Oke, jadi sebelumnya salam kenal Bapak Ibu semua. Saya sambil berdiri aja kali ya. Boleh, silakan. Oke, sebelumnya ada yang pernah kenal saya atau pernah dengar namanya Om Silent atau komunitas Silent Trader Academy di Instagram? Oh, pernah ya? Oke, mungkin di YouTube juga kalau kalian pernah ini ya. Jadi kenalin, ini nama panggung ya Bapak Ibu ya. Kalau mau kenal nama asli nanti tanya tim Manseknya aja ya. Jadi ini di on stage aja sih sebenarnya ya. Jadi personal brandingnya udah ya kurang lebih 6 tahun lah ya. Jadi saya terusin sampai sekarang. Jadi tadi seperti yang dimention oleh Mas Norman, ya saya adalah founder dari komunitas Silent Trader Academy. Itu kurang lebih di 2019 akhir 2020 awal. Jadi kurang lebih udah 6 tahun lah. Ya 6 tahun komunitas saya build. Dan ini beberapa license dan sertifikat ya. Seperti yang kita tahu kan tahun ini apalagi sejak kasus MSCI kan OJK buka mata ya. Dalam artian udah mulai menindak nih. Bahkan kemarin kalau Bapak Ibu dengar ada ya influencer-influencer yang udah kena denda bahkan gitu ya. Dan ini makin digodok lagi. Salah satunya itu adalah PI. Cuman memang untuk penasihat investasi ini sebenarnya belum keluar secara resmi. Tapi kita influencer udah nyicil duluan lah. Tapi sebelum kasus rata-rata influencer atau mentor yang dalam tanda kutip ya nggak punya sertifikasi, nggak punya lisensi dari OJK, ya saya salah satu yang udah duluan. Jadi saya ngambil tuh dari 2021, 2022 ya. Ini nama saya bahkan muncul di sini ya, ada CSA, CTA, ini WMI, dan ini lampiran di OJK itu WPP dan WMI saya. Jadi personal brandingnya pakai topeng, tapi sebenarnya ini adalah antitesis. Artinya apa? Jadi di luar kan banyak nih Bapak Ibu ya, mereka yang wah tampil di depan publik, ngomong percaya diri gitu ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Mungkin sedikit oknum yang merugikan ya, merugikan banyak members gitu ya, mungkin merugikan banyak para followersnya. Tapi saya antitesisnya ya, bagi saya munafik lah kalau saya nggak bilang saya mau cari popularitas. Setuju ya? Siapa sih yang nggak mau terkenal ya? Tapi bagi saya apa yang Bapak Ibu bisa dapetin, value apa yang bisa Bapak Ibu dapetin dari yang saya ucapkan, dari komunitas yang saya dapetin, yang saya bangun, itu lebih penting daripada Bapak Ibu hanya sekedar kenal personal saya aja. Ya, jadi ini salah satu reason juga kenapa saya mau mencapekkan diri pakai topeng gitu ya. Nah, oke, boleh next lagi. Ya, kita lanjut. Ini sesuai judul topik. Ini ada yang namanya, thank you. Strategi beli pagi jual sore atau kebalikannya ya, beli sore jual pagi. Sebelumnya ada yang sudah familiar dengan strategi ini? Pernah dengar? Oke, sebelumnya saya tanya dulu deh, Bapak Ibu di sini siapa yang aktif tradingnya di atas 1 tahun? Aktif ya, aktif dalam artian ya dalam seminggu adalah, let's say, ada 1 tahun, di atas 1 tahun, oke, di atas 5 tahun? Oh ada ya Bapak ya, dari tahun berapa Pak? Oh 2011, ini lebih senior, boleh tepuk tangan ya, boleh tepuk tangan. Suhu berarti ya, saya dari 2017 ya, jadi kalau 2011 harusnya mungkin secara emosional udah lebih stabil ya Pak ya, udah bisa ngadepin. Contoh kalau MSCI kemarin mungkin Bapak Ibu pada panik, nah kita yang udah kena crash COVID, terus trade war ya Mas Norman ya 2018 mungkin udah lebih kebal lah kayak gitu. Oke, jadi rata-rata ada yang di bawah 1 tahun atau ada yang belum? Berarti rata-rata di bawah 1 tahun ya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau kita flashback dulu 2025 itu sebenarnya tahun yang enak banget. Coba saya mau tanya, di sini siapa yang tahun 2025 yang portofolio Bapak Ibu masih rugi? Ada gak? Oh masih ada ya? Nggak apa-apa ya Pak ya. Kita mengakui diri sendiri, kita baru bisa upgrade. Ada ya? Masih ya? Padahal sebenarnya Pak ya, kalau kita cek 2025 sepanjang karir saya belajar 8-9 tahun nih Pak, Bapak Ibu, itu tahun terbaik untuk seorang traders. Tahu gak alasannya kenapa? Satu, kalau kita bicara saham IPO, Bapak Ibu bisa cek saham IPO tahun 2025 itu saham IPO yang pecah rekor semua. Bapak Ibu lihat perusahaan sarang walet ada RLCO ya, sarang walet harganya sampai bahkan diproyeksikan 80.000 ya. Sempat viral dan kontroversi gitu ya. Naiknya gila-gilaan. Lalu saham Pak Prajogo, CDIA, saham koin ya, bursanya kripto gitu ya. Itu semua terjadi di tahun 2025. Lalu saham-saham yang FCA
ya saham-saham yang under 50, harga 20-an, itu setengahnya naik puluhan sampai ratusan persen di tahun 2025. Jadi serentak tuh, ya market maker goreng di Juli atau Agustus. Sampai sekarang sebagian masih ada yang naik. Ya, tapi sebagian back to habit ya, kayak dada dan sebagainya itu balik ke asal. Jadi tandanya sebenarnya tahun kemarin itu tahun yang paling enak untuk dapat profit. Tapi nggak apa-apa ya, yang namanya traders itu kan menjadi traders adalah kita harus adaptasi dengan market. Oke, sebenarnya kita harus tentuin dulu gaya trading kita yang mana yang cocok dengan karakteristik kita. Jadi saya nggak bisa bilang, contoh ya, sekarang saya ini day trading nih Bapak Ibu. Saya nggak bisa bilang dari Bapak Ibu di sini mungkin ada 70 orang semua cocok pakai ini. Oke? Lalu berikutnya, saya misalnya swing trader. Saya ajarin Bapak Ibu mati-matian cara jadi swing trader yang benar. Ketika Bapak Ibu praktek, apakah dari 70 orang ini bisa berhasil dengan cara swing trading? Belum tentu. Begitu pula sama scalping. Ini apa lagi? Ya, ini lebih susah lagi Bapak Ibu. Jadi kalau mau diurutin ini tingkatan tersulit dan kalau profit pun belum tentu bisa gede. Mungkin kita kenal beberapa influencer besar yang memang dia scalper ya. Tapi kalau kita hitung by percentage, yang scalper sukses itu nggak nyampe 1% Bapak Ibu. Mungkin 0,1% ya. Kita bisa hitung pakai jari. Gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita harus ngerti dulu gaya trading apa yang udah sesuai, yang sesuai dengan karakteristik kita. Di sini saya nggak jelasin satu persatu. Bapak Ibu kalau mau foto boleh. Ya, saya kasih waktu nih kalau mau foto. Ini saya ada kasih beberapa perbandingan ya, yang mana mungkin cocok dengan Bapak Ibu. Nah, hari ini saya akan bahas spesial khusus di day trading. Karena day trading itu merujuknya ada kedua strategi, yaitu adalah BPJS dan juga BSJP. Mungkin tadi Bapak juga udah pernah dengar ya Pak ya, untuk strateginya. Simple banget, nanti kita akan sekalian praktek juga contohnya dan besok market masih buka, siapa tahu bisa dipraktekkan. Gitu ya. Jadi kalau kita bahas day trading, ya, itu durasi holdnya, ini konsepnya dulu ya. Day trader itu ialah tradingnya tidak lebih dari 1 hari. Ini memang nggak gampang, ya. Nanti saya jelaskan di belakang resiko-resiko day trader itu apa. Tapi secara konsep kita beli di hari yang sama atau kita nggak lewat dari 1 hari kerja. Mentok-mentok hari kedua udah harus close, ya. Lalu time frame chart untuk analisa biasanya pakai daily, kecuali kita scalper banget baru buka chartnya itu adalah di time frame menit gitu ya. Lalu frekuensi tradingnya jarang Bapak Ibu. Kalau scalper dia bisa 3-5 kali, bahkan kalau marketnya lagi wangi, wah itu tektok terus tuh. Tuh member saya tiap hari kerjanya tektok terus. Yang kaya siapa? Sekuritasnya ya. Belum tentu untung tapi yang kaya sekuritasnya gitu ya. Tapi kalau day trading, dia tetap ada frekuensi, tapi tidak segila scalper. Gitu ya. Lalu secara target profit 1-5% atau 2-5%, tingkat resikonya bisa dikategorikan cukup tinggi. Jadi sebenarnya resiko ini agak subjektif. Contoh, resiko tinggi ini bisa terjadi kalau Bapak Ibu nggak disiplin dengan konsep trading. Ya, atau konsep dari day trading. Nanti saya jelasin di slide berikutnya. Ya, lalu waktu pantaunya. Ya, waktu pantaunya ialah kalau scalper, dia harus ngeliatin tuh Bapak Ibu. Ya, tiap minimal awal market 1 jam sampai jam 10 tuh pantengin. Nah ini kebetulan market udah close ya. Di jam 3 sampai jam 4 minimal dia harus pantengin. Jadi minimal 2 jam itu waktu yang harus kita full concern di laptop gitu ya atau di HP. Itu pun belum tentu ada hasil. Ya kayak contoh hari ini marketnya merah ya Bapak Ibu ya. Saya juga minus gitu ya di hari ini. Tapi kalau scalper ya, kalau scalper udah luangin waktu lama, marketnya jelek, gak dapat apa-apa gitu ya. Nah lalu untuk fee yang dikeluarkan karena transaksinya nggak sebanyak scalper maka normal ya, dan ini bisa dicocok untuk Bapak Ibu yang mungkin kantoran, businessman lah, atau udah financial freedom, udah pensiun, whatever, ini bisa. Karena waktu yang kita pakai untuk pantau itu sangat amat singkat. Nanti saya jelasin di belakang. Ini udah foto ya. Kalau udah foto kita lanjut. Lalu kenapa day trading ini menarik Bapak Ibu? 1, tadi saya udah sampaikan, hemat waktu. Jadi kalau saya hitung-hitung, berdasarkan behavior saya kan full time trader Bapak Ibu sejak 2021. Tapi kalau saya hitung waktu yang benar-benar dipakai untuk seorang day trader, sebutannya ya untuk day trading ada day trader, itu cuma makan waktu 1 jam di 1 hari. Bursa kita kan open dari jam 9 sampai jam 12,
jam setengah 2 sampai jam 4 ya. Kurang lebih itu kan 5 sampai 6 jam. Ya, Bapak Ibu cuman perlu waktu 1/6 atau 1/5-nya aja, 1 jam. Jadi makanya saya bilang kenapa strategi ini mungkin, ya sekali lagi mungkin cocok untuk bisa Bapak Ibu praktekkan. Tapi apakah akan cocok? Balik lagi ke karakternya masing-masing. Ya. Lalu berikutnya, perputaran uangnya cepat. Kenapa? Tadi saya disampaikan di awal, kita day trader komitmennya ialah di hari yang sama kita harus close transaksi kita. Jadi di porto bersih. Jadi kalau kita simulasikan Bapak Ibu di satu porto kita buat khusus nih portonya day trader, komitmennya adalah di hari end of day ya di sebelum market close kita udah profit or loss kita udah hapus gitu ya, kita udah jual. Ya sehingga perputaran uangnya satu cepat dan contoh kalau kita ketemu kondisi market yang tiba-tiba gap down kayak MSCI kemarin, ya kita nggak usah ngomong MSCI lah, itu kasus yang jarang. Ada contoh-contoh berita yang market bisa gap langsung minus 1%. Bapak Ibu karena day trader stop loss-nya kecil, 1-3%, Bapak Ibu akan terhindar dari potensi nyangkut yang lebih dalam. Ini berbanding terbalik dengan swing trading. Ya kalau swing trader kan dia minus 10% dia masih sanggup. Karena kan rata-rata kalau swing trader batas resikonya lebih panjang ya, 10-20% gitu ya, bahkan ada yang lebih. Tapi kalau day trader, perputaran uang kita bisa cepat dan bisa terhindar dari kondisi-kondisi yang mungkin tidak sesuai gitu ya. Lalu yang ketiga, tadi udah saya mention, cocok untuk semua orang. Makanya saya di komunitas ya, kita cukup sering banget membimbing ataupun kasih rekomendasi yang pastinya disclaimer on ya, itu dengan metode BSJP atau enggak BPJS. Ya, nanti caranya saya bahas di next. Oke, lalu berikutnya analogi day trading. Ya, Bapak Ibu ya, biar kita paham dulu nih konsep day trading. Ini adalah asumsi ikan-ikan di laut. Ya, saya rasa kita sependapat Bapak Ibu ya, bahwa jumlah ikan kecil yang ada di laut pasti jumlahnya lebih banyak daripada ikan-ikan yang lebih besar. Setuju? Setuju ya? Nah, analogi ini sama seperti di bursa kita. Ya, contoh lah bursa kita sekarang udah 900 lebih ya, Mas Norman ya, kurang lebih lah ya, 900-an. Nah, ketika Bapak Ibu boleh cek, buka chart sekarang, ya, rata-rata baik itu market hijau, baik itu market merah, yang naik 1-3% mewakili ikan kecil, 3-7% yang sedang, ya, 7-15% yang ikan besar, yang sangat besar di atas 15%. Paling banyak ikan yang paling kiri atau yang paling kanan? Paling kiri. That's why kenapa day trader jadi salah satu opsi utama saya saat ini. Kenapa? Karena rata-rata traders, apalagi yang pemula ya, termasuk saya zaman dulu juga kebawa hype bahwa ketika saya mau beli sahamnya hari ini, saya maunya besok diarak, Bapak Ibu. Ada yang seperti itu? Ada? Semua ya? Berarti puasanya pada batal ya? Puasanya pada batal berarti ya? Ya itu normal. Tapi setelah kita tahu, lebih baik kita koreksi ya. Itu cara pikir yang sangat salah. Jadi ketika orang sibuk cari yang ini Bapak Ibu. Gue maunya naik 10% lah tiap hari. Ya, lihat konten influencer bisa cepat kaya ya gitu ya. Dari 100 ke 1M gitu ya. Dari 1M ke 100M bla bla bla. Ya tahun kemarin banyak tuh. Pas market merah Januari Februari hilang. Ya, kalau Bapak Ibu cek di sosmed itu kelihatan. Nah, tapi yang mereka lupa ialah hampir setiap hari yang 1-3% ini pasti ada. Ya, jadi day trader fokusnya ialah kita nggak peduli yang ini, kita fokus konsisten. Ingat ya, konsisten. Kita cari aja nih 1-3% setiap harinya. Udah fokusnya di sini. Kenapa? Karena secara probabilitas, tadi Bapak Ibu udah setuju ya, secara probabilitas pasti lebih mudah dapat yang ini ketimbang yang ini, betul? Betul ya? Nah ini adalah konsep analogi day trading yang Bapak Ibu harus paham. Kenapa menarik? Ya, tapi kalau memang Om Silent, saya kan tipikalnya mau sekali profit 20-50%. Saya nggak main lah 1% receh misalnya. Mungkin Bapak Ibu opsinya swing trader. Ya, mungkin itu di next pembahasan. Kalau kita ketemu lagi kita bahas. Nah, lalu salah satu alasan kenapa day trading, mungkin kalau ada yang mikir, cuma 1% nih Om Silent, receh gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya di dunia keuangan itu ada istilahnya keajaiban dunia. Itu adalah compounding. Udah pada tahu ya compounding itu apa ya?
ngegulung ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan modal yang sama, dapat profit atau loss, akumulasi pokoknya digulung terus. Jadi jumlahnya makin besar makin besar. Nah, ini asumsi dengan modal 5 juta. Kalau kalian konsisten 1% aja net profit ya, asumsi net profit ya. Kalau misalnya fee Mansek 0,5 lah kita buletin ya, Mas Norman ya, 0,5 aja, berarti kita cari 1,5% gross, ya hari pertama dapat 50.000, receh ya, buat beli makan mungkin gak cukup gitu ya. Hari kedua 5.100.000, hari ketiga 5151, hari ke-60 ya, itu udah 9 juta. Ya, ini hari kerja BTW ya. Jadi 3 bulan ya. 3 bulan. Lalu berikutnya 180 hari, 6 bulan dari 5 juta jadi 29 juta. Growth hampir 300% dan seterusnya. Memang sih ini angka matematis. Prakteknya nggak mungkin kayak gitu. Tapi di sini mau saya sampaikan ialah asal bisa komitmen dan bisa konsisten, 1% ini kecil tapi impact di future-nya akan jadi besar. Itu yang mungkin sebagian teman-teman merasa, oh kenapa day trader nggak menarik? Karena mungkin mereka belum paham konsep compounding. Tapi ingat ya, konsep compounding ini Bapak Ibu scalper, Bapak Ibu swing trader tetap kepakai. Ya, cuma di sini saya analogikan 1%. Nah, kalau modal Bapak Ibu 100, 500 ya tinggal hitung sendiri. Gitu ya. Oke. Lalu nextnya. Nah, sebelum kita mulai nanti ke buka-buka chart ya, ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ya, ini kayaknya agak, cuman nggak apa-apa ya. Masih bisa kebaca ya. Pertama, tidak komitmen sama dengan tidak akan konsisten. Dari tadi saya berkali-kali mention adalah tidak komitmen. Ya, jadi karena saya punya komunitas dan kita tiap hari running ya untuk nge-guiding ya Bapak Ibu ya. Yang saya temukan ialah memang cukup banyak, terutama buat yang masih pemula ya, sangat sulit untuk dia komitmen terhadap trading plan dari day trader sendiri. Tadi kan saya sudah sampaikan, day trader itu di hari yang sama harus cut. Entah itu kalian cut profit, entah itu kalian cut loss gitu ya. Tapi banyak yang susah, termasuk saya. Kadang saya masih mengalami dari 100 kali trade, let's say, ya adalah 5 kali trade. Sahamnya turun dulu nih Bapak Ibu. Aduh kayak masih mau naik nih. Keep deh, beneran sore naik. Ada yang ngalamin seperti itu? Ada. Semua ya. Itu kalau di definisi dunia trader kita sebutnya bad winning. Ya, artinya apa? Anda profit, tapi sebenarnya itu tidak bagus untuk jangka panjang Anda. Karena kan trader yang sukses itu dia by system. Ya, dia nggak ada tuh tiba-tiba scalper, tiba-tiba day trade, tiba-tiba swing trade. Kalau Bapak Ibu cek influencer yang udah kredibel lah ya, dia pasti hanya satu metode utama yang dia pakai. Ya, jarang dia tiba-tiba scalper, minggu depan day trading, minggu depan swing. Dia biasanya fokus ke satu metode yang udah dia percayai. Makanya kalau Anda nggak komitmen dengan apa yang Anda udah percayai gaya tradingnya, maka sulit untuk konsisten. Bulan ini bisa profit, bulan depan belum tentu. Ya, apalagi kalau marketnya kayak 2 bulan sekarang ya, tiba-tiba 1%, 1% gitu ya. Jadi sekali turun bisa 5-10%. Itu akan sangat berasa untuk cari profit kok jadi susah. Kayak gitu. Lalu poin kedua ialah tidak terbiasa set automatic order. Nah ini salah satu concern sebagai day trader, terutama kalau Bapak Ibu karyawan. Atau ya bisnismen kan kadang suka meeting juga ya, pagi-pagi ya. Jadi nanti saya sampaikan ada waktu-waktu tertentu concern yang harus kita pantau sebagai day trader. Nah kalau kalian memang nggak bisa di waktu itu, maka setting automatic order, TP dan stop loss itu adalah hal wajib. Nah nanti muncul pertanyaan kedua, Om Silent, saya udah pasang nih ikutin kata Om Silent, tapi habis kena stop loss, dia naik lagi. Ya balik lagi ke yang tadi, awal. Ya Anda komitmen nggak? Memang untuk stop loss ya, jujur secara praktek sangat situasional. Kalau saya pribadi, karena waktu saya cukup luang, saya biasanya manual. Ya saya biasanya manual. Jadi kalau stop loss itu nih sedikit tips ya, out of topic. Ada setidaknya 2 karakter yang bisa dipakai, 2 strategi. Pertama, saya biasanya nunggu sesi 1. Jadi kalau kita nggak pasang otomatis ya, saya tunggu sampai sesi 1. Kalau sampai sesi 1, let's say kita mutusin stop loss di 100. Pas sesi 1, menjelang close sesi 1, udah di 99, saya langsung cut. Saya jual langsung di bid, selesai.
Opsi kedua ialah Anda tunggu sampai close market di 15.49. Itu sebelum 15.50 periode freeze time. Tahu ya freeze time Bapak Ibu ya. Jadi IHSG-nya berhenti, tapi kita bisa input transaksi. Jadi jam 4 nanti muncul tuh closing marketnya di berapa. Ada yang loncat, ada yang dibanting seret ke bawah. Gitu ya. Jadi kita actionnya di 14.49. Agar kita nggak terkena fluktuasi yang kadang marketnya suka dadakan ya Mas Norman ya. Suka tiba-tiba tarik atas, tarik bawah. Gitu ya. Jadi itu adalah salah satu 2 tips yang mungkin Bapak Ibu bisa pakai. Yang ketiga ada satu lagi, langsung. Jadi meskipun manual, ya kalian pantau, kalau udah jebol, ya langsung cut. Balik lagi, komitmen. Bisa gak Om Silent? Saya nggak mau cut. Bisa. Berarti waktu kalian analisa, kalian POV-nya bukan analisa sebagai day trader. Ya, tapi kalian analisanya sebagai swing. Nantinya yang harusnya stop loss kalian di 100 bisa jadi stop loss kalian di 90. Kenapa? Karena swing trader dan day trader sahamnya sama, tools indikatornya sama, bisa jadi trading plan-nya beda. Ya, karena kan risikonya beda, time frame hold-nya beda. Jadi nggak bisa disamain. Paham ya Bapak Ibu ya? Sampai sini ya. Lalu berikutnya, concern dari scalper atau day trader, win rate tradingnya itu harus bagus. Ya, let's say harus di atas 70%. Kenapa? Karena biasanya risk reward-nya 1:1. Ya, jadi kalau TP 2% ya stop loss 2%. Ya, jadi win rate-nya harus bagus. Ini jadi concern juga tantangan seorang day trader. Kalau swing trader, Bapak Ibu win rate cuma 50%, tapi sekali TP 3%, stop loss 1%, itu udah profit. Ya, karena risk reward-nya lebih besar. Makin besar, Anda win rate 20% pun bisa profit. Tapi risk reward besar, lebih sulit lagi dapatnya. Kalau marketnya seperti sekarang, ya itu akan lebih susah. Ya, jadi ini adalah concern kalau day trader, win rate harus bagus. Ya. Lalu berikutnya fleksibel dan update dengan kondisi market. Nah, ini penting ya. Jadi apapun gaya trading kalian harus fleksibel. Jadi trader itu nggak boleh kaku, Bapak Ibu. Ya, dan harus update. Makanya that's why ya let's say kalian bisa ikut komunitas apapun yang kalian percayai ya. Yang Bapak Ibu percayai, yang dia kalau share informasi itu update dan kredibel. Kadang ada saya ketemu beberapa komunitas, apalagi di Telegram ya. Hati-hati di Telegram tuh cukup banyak ya Mas Norman ya. Yang nyebar berita hoax lah, whatever lah, macam-macam. Itu bisa menyesatkan. Tapi kalau kalian ada ketemu komunitas forum yang sehat, yang kasih informasi update, itu kalian wajib pantau. Karena dengan mereka-mereka kalian bisa kebantu. Oh, ternyata market lagi ada bad katalis nih. Atau sektor tertentu lagi ada momentum baru keluar beritanya. Atau laporan keuangan kan biasanya dipublish sebelum market rilis. Ya, ada komunitas yang dia di-recap tuh, di-share ke grup. Nah, itu kalian bisa baca, pagi-paginya kalian bisa tradingin. Gitu ya. Jadi perlu fleksibel. Kalau marketnya jelek, ya, ketika yang harusnya belum cut loss, saya bisa jadi cut loss. Ya. Atau ketika belum TP, saya bisa jadi langsung jual dulu. Kenapa? Karena fleksibel dengan kondisi market. Ya, ini faktor-faktor situasional lah. Tapi sebagai trader nggak boleh kaku. Lalu berikutnya menggunakan tools atau analisa yang tepat. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat, mungkin ketika Bapak Ibu praktekkan itu nggak cocok untuk swing trader. Ya, yang saya sampaikan di materi kali ini pure POV kita seragamkan dulu apapun gaya trading Bapak Ibu, kita pakainya adalah day trader. Setuju ya? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini konsep trading BSJP dan BPJS. Ya, abaikan istilahnya lah ya. Intinya satu beli sore, satu beli pagi. Udah simpelnya kayak gitu ya. Jadi waktu buy-nya kapan? Ya, waktu buy-nya itu sebelum market close atau di freeze time. Jadi buat yang belum tahu nih, freeze time-nya itu sebenarnya dari 15.50 sampai 16.00. Ini peraturan sekarang ya. Kadang bursa bisa ngerubah di future. Di periode ini, IHSG udah berhenti Bapak Ibu. Ya. Tapi kalian bisa input order. Order buy, order sell, amend, withdraw, masih bisa. Di 5758 udah nggak bisa. Nanti di jam 4 kalian akan lihat closing harga saham kalian di berapa. Kenapa harus belinya pas di angka sini? Karena kita tadi menghindari fluktuasi tidak terduga menjelang market. Ya, Bapak Ibu mungkin kalau udah sering trading di jam 15.30 sampai 15.50 itu marketnya akan liar.
ada yang dari bawah ditarik ke atas, ada yang udah mau arah dibanting ke bawah. Jadi kita mengeliminasi faktor itu, ya. Kita kan nggak mikirin profitnya aja ya. Siapa tahu beli dulu nanti ditarik. Tapi kita kan mikir sisi risknya. Karena kan day trader itu harus komitmen gitu ya. Makanya kita eksekusinya di sini. Lalu untuk screeningnya, ya, untuk screeningnya ialah 5 sampai 10 menit, 5 sampai 15 menit sebelum jam ini. Berarti kurang lebih ya let's say di jam 15.35 ya atau 15.40 ke atas kita baru pantau. Ya, jadi asumsilah setengah 4 sampai jam 4 setengah jam ya. Jadi Bapak Ibu menggunakan strategi beli sore aja cuma perlu waktu setengah jam. Sisanya ngapain? Bebas lah, mau olahraga, mau padel ya. Di sini mungkin banyak yang padel ya atau badminton ya. Ini fun fact sih. Kebetulan di sini ada satu orang yang saya kenal. Ya, ini teman badminton saya nih. Cuman karena saya pakai topeng mungkin nggak kenal ya orangnya siapa ya. Nanti dipikirin aja. Ya, jadi saya baru lihat, ini kayak saya kenal nih, yang saya biasa semes nih. Tapi orang nggak kenal saya gitu ya. Oke, lanjut lagi. BPJS. Ya, beli pagi, jual sore ya. Abaikan istilahnya. Waktu belinya ialah kalau eksekusinya di jam 8.45 sampai 8.56 tadi. Bisa buy, ya, bisa sell gitu ya, bisa amend, masih bisa withdraw. Nanti di 858, ya, itu akan kelihatan yang namanya IEP dan IEV. Ya, Bapak Ibu ada yang belum familiar dengan IEP dan IEV? Belum ya? Nah, kalau Bapak Ibu buka platform chartnya, itu di, misalnya nih price ya, di sini harga, angka, dia biasa ada di bawah tuh. Ada tulisan IEP dan IEV. IEP itu prediksi ya dengan formula khusus lah. Memprediksi perkiraan pada saat nanti close market dan open market dia buka di harga berapa. Ingat ya prediksi. Tapi mostly cukup akurat kalau kondisi market normal. Lalu kedua ialah IEV. Itu ada prediksi volume transaksi yang match pada saat close market ataupun open market. Nah, itu kelihatan nanti di jam 8.58. Opennya kapan? Tetap jam 9. Ya, nah kenapa IEP dan IEV ini saya mention? Nanti kita bahas. Karena ada hubungannya dengan konsepnya beli pagi. Tapi nanti ya, kita nggak loncat-loncat ya. Kita pahami dulu. Lalu pantau atau opsi kedua, kalian nggak beli di sini. Kalian nunggu reaksi market, kalian beli di rentang 09 sampai, ya ini sebenarnya bisa sampai 5 menit lah. Jadi 5 menit pembukaan market itu waktu terbaik Anda, para scalper, para day trader, untuk bisa make profit. Karena apapun kondisi marketnya di situ fluktuasi lagi kenceng. Kecuali kayak MSCI kemarin ya, semua turun ya itu nggak bisa diapa-apain gitu ya. Karena kan bursa kita buy only gitu ya, fokusnya adalah kita cari buy. Kalau market luar kan dua arah, jadi kita bisa sell, tapi kan di saham enggak. Ya, lalu target TP sama, konsisten 1-2%, stop loss-nya sama, risk reward kurang lebih kalian harus make sure 1:1. Ya. Mungkin pada prakteknya bisa nih kalian stop loss 2%, TP-nya 1,5% atau sebaliknya. Itu masih dalam radar yang oke. Tapi jangan sampai kalian TP 111%, ya, trading kelima kalian nggak mau stop loss, ARB 15% ya percuma. Ya mendingan beli obligasi aja ya Mas Norman ya. Nggak usah trading gitu ya, karena nggak komitmen. Jadi day trader ini sensitif. Kalau Bapak Ibu komitmen, should be bisa berhasil. Tapi kalau sekali bandel, ya, ini dijewer sama market, ya, portonya langsung kelihatan berdarah. Oke? Lalu ini nextnya ialah 2 poin utama untuk pemilihan saham. Ini secara overall sih, ya, whatever gaya trading kalian. Pertama, kalau saya ya, ini secara simple, cari saham dengan trend bullish. Kalian bisa pakai indikator yang namanya moving average. Saya yakin ini udah tahu lah ya moving average. Ini indikator paling umum, tapi paling efektif. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kenal stokastik, RSI, Bollinger Band pun kan dia di mid-nya EMA 20 ya, part of EMA juga. EMA CD itu kan juga partnya dari moving average. Jadi paling simple tapi paling powerful. Ya. Nah, di sini ada yang udah ngerti belum cara bacanya EMA? Masih belum ya? Nanti by chart aja ya, saya baru jelasin ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, yang kedua ialah pastikan likuiditas ada.
Terutama kalau Bapak Ibu yang modalnya udah mulai gede. Tadi saya sampaikan di bursa kita yang 1-3% lebih banyak. Tapi kalau kita bedah lagi, setengahnya mungkin tidak liquid. Artinya kalau Bapak Ibu hajar 100 juta, bisa beli, jualnya susah. Ya Mas Norman ya. Karena bitnya tipis banget. Ujung-ujungnya kalian jualnya nyicil. Atau enggak langsung banting bawah sekalian. Apalagi kayak saya ya. Ketika kita sebagai mentor komunitas, saya kan beli bukan buat saya sendiri. Ya. Per sekarang komunitas saya total itu ada 1.000 orang. Bapak Ibu hitung aja tuh. Kalau satu orang 10 juta aja itu minimal 10 M. Jadi saya harus filter minimal value transaksi sahamnya 10 M ke atas. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri, ya let's say 1 M ke atas udah boleh. Atau menyesuaikan aja kalau Bapak Ibu modal 500 juta atau 10 juta. Kalau 10 juta mungkin semua saham bisa ya. Tapi kalau modal udah ratusan, harus filter likuiditas dicek dari volume. Ya, ini penting Bapak Ibu ya. Ini penting. Oke. Nah, lalu poin kedua ialah, ini ngeling ya. Trennya bullish, tapi volumenya harus besar. Karena di dunia analisis teknikal ada yang namanya istilahnya Dow Theory. Ada yang pernah tahu Dow Theory itu apa? Ada? Satu orang? Enggak? Belum ya? Nanti boleh di googling. Jadi Dow Theory itu dikemukakan oleh Charles Dow, Bapak Ibu. Dia jurnalis ya di 1900-an. Dia ada buat beberapa poin Dow Theory yang masih relevan. Salah satu poinnya ialah volume must confirm the trend. Artinya apa? Tren kenaikan yang bullish harus disertai oleh peningkatan volume juga. Baru dikatakan tren itu valid naiknya. Ya, jadi that's why kenapa kalau untuk filter apapun Bapak Ibu, apalagi swing trader ya, itu pastikan dia trennya bullish dan juga volumenya meningkat. Oke, sampai sini cukup clear. Nah, berikutnya cara screening. Tadi kan udah ya. Saya harap mindsetnya secara general udah oke. Nah, ini strategi yang paling saya sering pakai. Ya, paling saya sering pakai. Nanti kita buka chart. Cari saham uptrend di atas EMA 5. Nanti saya sekalian pasangin ya. Cara pasangnya gimana. Ya, lalu kedua ialah cari saham dengan kenaikan volume dibanding hari kemarin. Ya, plus ada kenaikan 7-12%. Artinya apa? Volume hari Kamis lebih tinggi daripada hari Rabu. Ya, nanti kelihatan gitu ya. Dan dia ada kenaikan 7-12%. Kenapa? Karena berdasarkan data yang saya riset, ya, ketika emiten yang ada kenaikan di atas 7-12%, itu memiliki kecenderungan besoknya masih bisa naik 1-3%. Ya, terlepas abis itu closingannya dia merah ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kan yang kita cari beli sore itu apa? Pagi-paginya kita langsung take profit. Itu adalah target. Makanya that's why pemilihannya carinya seperti ini. Ya, nanti ada opsinya kebalikannya BPJS. Tapi secara konsep ini. Ya. Oke, lalu berikutnya ialah screening BPJS beli pagi jual sore. Pertama, ya, kalau untuk BPJS kita bisa update berita-berita yang kategorinya super. Bukan cuman berita bagus, misalnya saham BRI dapat kontrak apa, saham Telkom dapat kontrak apa, itu mah masih biasa aja. Ya, biasanya yang saya riset yang memiliki potensi probabilitas paginya atau market ngeresponnya kencang, satu, kenaikan labanya fantastis. Itu di atas 50%. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, ada beberapa komunitas yang dia nanti recap. Oh, hari ini BRI ada 3 perusahaan dia rilis nih. Nanti dia publish. Kenaikannya berapa persen year on year dibandingkan per tahun atau QOQ. Gitu ya. Kalau ketemu yang di atas 50%, ya 70% itu biasanya ada kasih kenaikan 1-3%. Ingat, terlepas closingannya turun atau enggak, yang kita cari 1-3%. Prinsip day trader. Jangan Bapak Ibu campur adukan ya. Karena itu akan jadi percuma. Gitu ya. Atau masuk indeks MSCI. Ini kan dalam setahun terakhir responnya positif ya. Saham yang tiba-tiba masuk small cap atau dari small naik ke global, itu pasti responnya akan naik. Nanti saya kasih praktek cara ngecek jadwal MSCI. Ada yang udah tahu cara ngeceknya? Jadwal MSCI? Belum ya? Nah, ini nanti kita praktekin. Ini saya ada contoh nanti BRMF dan DSNG ya. Lalu berikutnya saham BSJP. Jadi sama, ketika nanti tadi kita udah screening BSJP, tapi kita merasa, aduh Om Silent, kayaknya pagi mau turun dulu deh. Maka dari itu kita bisa antrinya pada saat dia koreksi. Nanti saya kasih contoh by praktek biar lebih gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi reverse-nya dari BSJP.
Kalau kita merasa marketnya nggak kondusif, kita yakin bisa koreksi dulu paginya. Kan sering ya, dia buat ekor dulu, nanti baru ditarik ya menjelang closing ya atau penutupan. Maka kita bisa antri di area support terdekat, screening sahamnya sama, tapi entry-nya kita jadi ganti pagi. Ya, sama targetnya 1-3%. Di luar dari itu bonus. Kadang ada lagi beli sore, besoknya open langsung 5% langsung terbang. Yaitu jackpot lah, ya. Tapi secara konsep 1-3%. Lalu BPJS ini juga salah satunya adalah kita screening pada saat live market. Tapi ini udah jatuhnya adalah scalper. Ya, ini saya nggak bahas lebih lanjut karena kebetulan marketnya juga lagi udah close ya. Dan adapun marketnya lagi jelek juga hari ini gitu ya. Jadi ini kita nggak bahas secara spesifik. Tapi kalau BPJS dia juga melihat ada jam-jam tertentu market akan ada rally. Oke, mungkin saya laptopnya di mana ya? Di sini ya. Jadi ini adalah tampilan growing di website ya. Mungkin Bapak Ibu familiarnya di mobile, tapi nggak masalah sih. Kalau eksekusi saya pun juga sebenarnya seringnya di mobile. Ya tapi mungkin kalau untuk analisa, memang karena laptop kan layarnya lebih besar ya, pasti POV-nya akan lebih enak. Ya, jadi ke market, kita ke chart. Ya, ini kebetulan marketnya udah close. Oke, ini saya izin remove dulu ya. Nah, di sini saya akan bantu Bapak Ibu untuk belajar terlebih dahulu cara untuk pasang indikatornya. Ya, ini kan Grow ini pakai sistem trading view ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau ada yang pakai trading view di website juga kurang lebih sama, caranya sama. Pertama di indikator yang di sini, kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, Bapak Ibu ketik dulu volume. Ini yang tadi saya sampaikan ialah untuk menampilkan transaksi di market. Coba kita ganti ke sampling ya, BRI. Oke. Nah, warna yang di sini Bapak Ibu, ini kalau di trading view dia itu nge-refer ke candle-nya. Ya, jadi kalau candle-nya merah, meskipun transaksi volumenya lebih tinggi, ya, tinggi batangnya, tapi dia tetap merah. Jadi yang kita fokus ialah tinggi atau rendahnya aja. Ya, kita kesampingkan warna. Kalau di beberapa platform lain, dia kebalik. Kalau dia lebih tinggi, dia hijau. Kalau dia lebih rendah, dia baru merah. Ya, jadi biar Bapak Ibu juga nggak salah paham nih. Loh, kemarin kata Om Silent kok seperti ini padahal beda. Mungkin platformnya beda view. Tapi kalau di trading view cara bacanya, kita fokus ke tinggi rendah aja. Semakin tinggi rata-ratanya dari volume ini, tandanya bahwa saham ini lagi dalam transaksi yang bagus. Kalau sahamnya lagi tren bagus ditambah volume yang meningkat, ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, semua saham yang trennya positif itu terjadi peningkatan volume. Ya, ini contoh saham Dewa waktu masih sepi, sideways ya. Ini volumenya nih di sini. Ketika dia mulai naik, inline dia. Ini kalau di dunia teknikal kita sebutnya convergence. Artinya pergerakan harga saham inline dengan indikator. Ya, sebaliknya kalau harganya naik, ya, ini udah naik, tapi volumenya udah lebih rendah nih. Coba ya. Ini kan di sini masih naik ya Bapak Ibu ya. Di sini masih naik, ya. Tapi volumenya ini sebenarnya udah nggak naik nih. Ya, betul ya. Malah cenderung menurun ya. Atau stabil lah. Tapi harganya masih di-push. Ini kita sebut adalah divergence. Ya, jadi ada convergence, divergence. Divergence itu apa? Kebalikannya. Jadi tandanya ciri awal. Ya, saya nggak bilang pasti turun, tapi ciri awal mulai terjadi pelemahan atau lebih lanjut pembalikan arah. Nanti Bapak Ibu boleh ingat tips ini pasti kepake. Even termasuk swing trader ya. Swing trader pasti pakai divergence. Nah, divergence ini nggak harus di volume. Ini bisa dikombin pakai MACD, pakai RSI, pakai stokastik. Cuman kita nggak bahas ya, karena kan kita fokusnya adalah day trader. Oke. Lalu pasang berikutnya adalah moving average. Jadi moving average itu ada banyak jenis. Ini kalau Bapak Ibu lihat ya, ada adaptive, ada double, ada hemming, ada multiple, triple, channel, exponential, yang simple, yang weighted. Jadi ada SMA, WMA, sama IMA, EMA ya. Jadi sebenarnya common ada 3. Nah yang saya pakai, mungkin nggak banyak yang pakai ini. Tapi saya pakai, itu ialah yang exponential. Sebenarnya beda perhitungan aja. Ya, kalau yang simple itu misalnya 5 hari harganya 100, dia bagi 5. Maka garis itu munculnya di 100.
Nah, kalau eksponensial dan WMA agak sedikit beda perhitungan. Jadi angkanya bisa beda-beda tipis. Tapi kalau untuk day trader, saya lebih cocok kebetulan udah pakainya EMA. Nah, yang dipasang EMA berapa? Kita edit dulu. Ya, editnya di sini. Kelihatan nggak nih yang kiri atas ya? Kelihatan. Lengthnya kita ganti. Saya pakai angka Fibonacci. Di sini Bapak Ibu ada yang tahu angka Fibonacci itu berapa aja? Ada yang tahu? Enggak, belum tahu ya? Oke, jadi angka Fibonacci itu angka matematis. Di dalam dunia teknikal, ini angka ajaib, Bapak Ibu. Ya, jadi angka Fibonacci itu mulai dari 0, 0 ke 1, terus Bapak Ibu tambahin tuh. 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 5, 13. Jadi angkanya 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, dan seterusnya. Nah, di trader saham, atau even kalian crypto market gitu ya, ini kepakai angka-angka Fibonacci. Ya, cukup kepakai dan bisa dikombinasikan dengan EMA. Makanya saya pakainya EMA 5. Ada yang tahu gak kenapa pakainya 5? Atau karena saya ulang tahunnya tanggal 5 kebetulan, saya pakai 5. Bukan ya, Bapak Ibu ya. Karena moving average itu kan artinya rata-rata bergerak ya. Jadi rata-rata bergerak itu kalau kita pakai EMA 5, dia harga rata-rata 5 hari ke belakang. Karena kita day trader, ya kita pakainya rata-rata 5 hari ke belakang. Kalau kita swing trader pakai EMA 5, pusing. Kenapa? Karena nanti cut loss terus, nggak sesuai. Begitu pula sebaliknya, Bapak Ibu scalper, Bapak Ibu pakai EMA 200. Waduh, 1 tahun itu. Ya, cocok nggak? Nggak cocok. Mungkin sesekali bisa beneran profit, tapi bukan sistem yang benar. Ya, jadi itu cara penggunaan moving average. Mungkin Bapak Ibu kalau ada ikut webinar di tempat lain, bisa jadi mentornya dia pakai EMA 10, EMA 20, nggak masalah. Ya, itu tergantung preferensi masing-masing. Tapi di sini saya udah kasih reasonnya ya. Satu, angkanya angka Fibonacci, dan type-nya adalah exponential moving average. Ya, boleh dipraktekkan dan boleh coba ganti. Angkanya bebas berapapun. Oke. Lalu ini ganti EMA. Ini kita samakan saja. Nah, muncul nih garis EMA itu adalah yang warna biru. Kelihatan ya di sini ya. Garisnya warna biru ya. Nah, ini caranya. Tadi kan di BSJP, ya tadi kan saya udah sampaikan bahwa cari saham yang sedang uptrend dan dia di atas EMA 5. Ingat? Masih ingat ya? Nah, saya ambil contoh deh. 2 hari yang lalu kalau nggak salah, ya saya itu 2 atau 3 hari lalu ya, kita itu trading di Mina. Oke, 2 hari lalu deh, di candle merah ini. Ya, kita beli sore jual pagi di grup itu di Mina. Ada beberapa, ada di ISAT, ada di Mina, saya lupa sih. Ya, boleh dicek Instagram saya, Silent Trader Academy, nanti boleh dicek juga. Nah, waktu itu berarti kan kita fokusnya di candle ini nih. Ya, kita screeningnya di candle ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saham-saham yang cenderung dia bertahan di atas EMA 5, dia selalu kasih potensial 1-3% itu lebih banyak. Contoh ya, ini kan harganya di bawah EMA 5 nih dari Januari ya. Turun. Sekali dia berhasil close di atas garis biru, garis EMA, which is itu EMA 5 yang saya pakai, Bapak Ibu cek deh, dalam 8 candle berikutnya, terlepas habis itu dia koreksi ya, closingnya ya, tapi selalu kasih 1-3%, bahkan lebih. Jadi let's say Bapak Ibu fokus aja di Samina, 1-3%. Itu kalau di total dari 7 transaksi, cuman gagal hari ini. Ya, sesimpel itu, gitu ya. Tapi konsistensinya, termasuk di stop loss, itu yang jadi susah. Lalu satu lagi, saham perkapalan misalnya. Ya, ini saham-sahamnya lagi hype juga gitu ya. Nah, ini kan waktu dia keluar ini kan FCA, dia masih di bawah garis ya. Di bawah garis, dia breakout nih di sini. Ya, ciri breakoutnya apa? Validasinya Om Silent. Closingan harganya di atas garis. Ya, ini kelihatan gak nih? Kelihatan ya? Closingannya di atas garis. Kelihatan? Kelihatan ya? Nah, sejak dia close, kalau Bapak Ibu cek, sampai di hari ini, Bapak Ibu hitung aja nih, ini jackpot. Ini masih ada kenaikan. Ini open di 640, high di 665, berarti sekitar 4%, ya 3% lah. Ini udah pasti hit, ini udah pasti 1-3%, ini juga, bahkan ini pagi-pagi juga naik.
Jadi kalau kita hitung, terlepas ini ada yang error, cukup pakai satu EMA 5 aja, itu bisa mengcover. Nah, lalu apa kaitannya? Tadi saya sampaikan bahwa saham BPJS itu bisa kita praktekkan ketika kita ketemu saham BSJP, tapi kita entry di pagi hari. Bisa. Contoh misalnya waktu kondisi-kondisi candle kayak gini. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu nanti udah terjun lebih dalam, pasti analisanya nggak cuma ini ya. Nanti Bapak Ibu kenal broker summary ya, bandar-bandaran, ada bandarmologi, itu kan yang tren ya di sosial media ya, money flow. Lalu Bapak Ibu belajar Fibonacci lah, Elliott Wave lah, banyak lah. Nah ketika Bapak Ibu combine dan merasa kayaknya sih besok mau turun dulu. Ya, EMA ini, ya moving average ini bisa juga dipakai sebagai support. Artinya dia bisa jadi seringkali dia uji dulu garisnya baru naik. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, sering banget dia uji ekor-ekornya ya. Ekornya ini dia sering banget uji garis baru naik. Jadi kita bisa reverse ya dari strateginya beli sore, kita antri dari harga dekat-dekat garis biru, kita naikin aja. Contoh ya, kan closingannya kayak gini. Closingan kemarin terakhir kayak gini ya. Nah, harga EMA terakhir itu ada di 536 nih, ada di kiri atas tuh. Kalau Bapak Ibu kelihatan, angka EMA-nya di 536. Berarti dari 536 atau 535 ya, angka bulat, Bapak Ibu bisa naikin sampai 5% atau sampai 3%. Ya, jadi dari 535 naikin let's say sampai 550. Bapak Ibu antri di sana. Ya, bisa jadi ekornya kejemput. Ya, ekornya kejemput habis itu dapat. Gitu ya. Jadi mendekati garis dari moving average, kita antri. Jadi ini bisa jadi opsi yang lebih rendah resiko. Kalau BSJP bisa jadi cut loss. Kenapa? Karena bisa aja paginya turun dulu. Betul ya? Paginya turun dulu kita kemakan stop loss. Tapi yang BPJS enggak. Dia antrinya, antisipasi dia antri di lebih bawah. Jadi stop lossnya mereka adalah entry-nya kita. Ya, abis itu dia tarik naik, profit kita bisa double. Ya, jadi sebenarnya BSJP dan BPJS secara konsep saling terkait. Ya, cara analisanya mirip, cuman timing entry-nya bisa menyesuaikan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Dan ini masih banyak contohnya. Ya, kalau di saham-saham yang lagi rally kenceng, Bapak Ibu buka nanti di rumah buka chart aja, pasang EMA 5 kalian review aja. Kalau trennya lagi kuat, dia selalu di atas EMA 5. Ya, ini contoh kayak waktu PTRO lagi rally ya. Rally di September. Ini masuk MSCI ya, MSCI. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini dia selalu di atas EMA 5 nih, Bapak Ibu hitung aja. Jadi beli sore TP. Ya, beli sore TP. Beli lagi. Terbang lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Sampai dia nanti udah di bawah EMA 5, kita stop dulu. Cari lagi, pindah lagi saham lain. Jadi sebenarnya kalau fokus dan konsisten aja, itu bisa. Ingat 1% ya, the power of compounding itu bisa. Ya, bahkan ada strategi lain sebenarnya, ialah beli ketika di atas EMA 5, ketika dia close di bawah EMA 5 baru cut. Ya, jadi jatuhnya semi swing lah. Saya nggak bisa bilang itu swing, tapi itu modifikasi yang kadang saya lakuin. Jadi selagi dia di atas EMA 5 keep aja. Dan ini berlaku di saham IPO. Jadi Bapak Ibu boleh cek. Saham-saham IPO yang lagi rally, itu dia pasti selalu di atas EMA 5. 80% dia akan selalu sustain di atas EMA 5. Sampai dia udah selesai, dia bakal koreksi habis itu udah. Balik ke asal. Nanti boleh di cross check. Ini untuk BSJP. Paham ya? Jadi saya mau juga webinar kali ini Bapak Ibu juga get something yang bisa dipraktekkan. Tapi ingat ya, semua analisa ada resiko. Tapi saya rasa ini starter kit yang paling relevan, akurasinya tinggi, paling mudah, dan saya juga praktekkan. Lalu berikutnya kita masuk ke yang BPJS. Ya, tadi sebelumnya kan untuk BPJS kita harus tahu cara kita dapat berita. Ya, selain dari komunitas, ada cara mandiri sendiri, yaitu ialah kita ke MSCI Index Review. Ya, lalu kita cek. Ya, di sini nih linknya nih. Kalau mau foto boleh ya Bapak Ibu ya. Buat yang suka untuk tradernya ngikutin MSCI ya. Karena saya rasa masih jadi katalis positif. Dengan catatan nanti di bulan Mei bursa kita berhasil memenuhi ya syarat dari MSCI. Nah,
Kalau mau ngecek tanggal-tanggalnya, itu di sini. Effective date. Jadi untuk sampai setahun ke depan, akan ketemu nih tanggal announce-nya kapan. Nah bulan Mei, tanggal announcement-nya itu di Mei 12. Ini jamnya bule. Jadi kalau di kita itu subuh-subuh jam 3, jam 4. Ya pokoknya sebelum market buka, kita boleh cek. Jadi H+1. Jadi kalau ini jam 12, tanggal 12 berarti tanggal 13. Ya, besoknya. Ya di jam kita. Gitu ya. Dan seterusnya Agustus, November, Februari, dan seterusnya. Nah, lalu nanti akan muncul di sini halamannya. Kebetulan kan ini baru Februari. Kita ceknya bisa yang equity atau fokusnya di sini. Global standard, small cap, dan micro. Bursa kita tuh so far cuma 2 ya. Itu ada di global dan small cap. Nah, kita bisa klik. Ini yang per Februari. Nah, ini tanggal listingnya. Nggak tahu nih kelihatan nggak nih? Coba saya zoom ya. Ada Jepang, Indonesia, Taiwan, Korea, Thailand, India, Cina. Ya, kebetulan kita kan lagi di freeze ya. Artinya MSCI statement bahwa tidak ada deletion, tidak ada additional, tidak ada perpindahan, tidak ada kenaikan, naik status, tidak ada penurunan. Tapi ada satu update terakhir yang di delete, ya dikeluarkan, yaitu adalah Indofood ya kalau nggak salah. Nah nanti Bapak Ibu dari sini cek aja nih scroll. MSCI Indonesia Index yang global. Itu deletionnya ada INDF. INDF atau ICBP ini ya. Nanti boleh cek ya. Indonesia Sukses Makmur. Jadi di tanggal 13 Mei nanti Bapak Ibu cek pengumumannya di sini. Paham ya? Dan linknya harusnya udah di foto, itu boleh dicek. Nah lalu cara ngecek untuk laporan keuangan. Ya sambil kita ambil salah satu contoh. Ya itu ialah kita di website IDX. Ini kalau cara solo ya. Artinya Bapak Ibu nggak ikut komunitas apapun, nggak dapat update, ya mau nggak mau kan harus manual. Pertama kita ke website IDX, lalu ke sini perusahaan tercatat, oke, udah paham ya. Lalu ke keterbukaan informasi, diklik aja, ya. Lalu ketik aja laporan keuangan. Ya, nah ini muncul nih, kayak contoh, ya hari ini, tapi ini after close market ya, penyampaian laporan keuangan TIFA, ya akan diresponnya kalau memang bagus ya di besok paginya dan seterusnya. Jadi tiap hari kita ngecek nih, ya saham-saham apa aja yang dia terbit laporan keuangan, gitu ya. Kan 3 bulan sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya periode Q4 tahunan itu kebetulan agak telat biasanya. Q4 itu biasanya dia di Maret atau April baru mulai. Karena kan tahunan kan dia harus recap. Tapi kalau kuartalan, misalnya kuartal 1 biasanya April atau Mei dia udah bakal keluar. Karena cuma 3 bulan. Jadi Bapak Ibu cek aja nih di sini. Nah saya mau kasih contoh. BRMS ya. BRMS. Kita majukan. Ya, terakhir itu laporan keuangannya di 29 Oktober. Ini nggak bisa di zoom ya. Kelihatan ya? 29 Oktober itu di jam 8.41 Bapak Ibu. Ya, artinya sebelum marketnya open. Ya, dan waktu itu banyak komunitas yang saya bilang tadi dia recap. Nah, singkatnya BRMS ini laba per kuartalan naik hampir 100%. Tahunannya kalau nggak salah naik lebih dari 100%. Intinya naik 100% lah. Tadi seperti saya bilang syaratnya ialah minimal di atas 50%. Makin tinggi kenaikan labanya, itu biasanya respon marketnya makin bagus. Nah kita cek nih, kita buka chart. Balik lagi, BRMS. Ini untuk yang BPJS ya. Jadi ini strategi yang eventual lah, artinya event-event tertentu, momen tertentu. 29 ini 29 Oktober. Ya, ini 29 Oktober ya. Angkanya sama ya. Jadi di 29 Oktober ya. Kalau Bapak Ibu lihat di yang tengah, ini high-nya ini 8% nih Bapak Ibu nih di sini. Kelihatan? Kenaikan di hari itu 8%. Dan dari open-nya itu di 870. Jadi
dari harga harga terakhir, ya harga terakhir itu ada kenaikan 2%-an, tapi dia masih naik 8%. Artinya apa? Karena konsep tadi day trader adalah fokus 1-3%, dapat gak? Dapat, bahkan bonus. Ya, jadi karena waktu sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang di atas 50-100% itu oke. Ada lagi berita berita positif yang bisa jadi katalis itu adalah buyback. Ya, salah satunya. Jadi buyback di emiten-emiten yang terkenal ya, maksudnya blue chip atau emiten konglomerasi lah, let's say setahun terakhir kan kita kenalnya saham konglo ya. Emiten-emiten saham konglo yang buybacknya di atas 1 triliun, ya kuncinya di 1 triliun atau lebih, itu biasanya juga jadi katalis. Ya, jadi kalau baru keluar berita buyback, itu biasanya diresponnya positif. Kita lanjut, ini recap aja sih. Jadi di komunitas kita, ya, ini adalah tampilan win rate trading yang udah kita rekomendasikan, yang kita data ya. Itu selama setahun 2025 angkanya di 79%. Memang ini angka matematis. Secara praktek saya yakin nggak mungkin akan persis. Bisa ada yang lebih baik, bisa ada yang lebih buruk. Kenapa? Karena meskipun rekomendasinya sama, ketika 1.000 orang eksekusi, hasilnya pasti beda-beda. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ada yang dia masih mau nge-hold, ada yang dia terlalu disiplin gitu ya, ada yang dia modifikasi, banyak macam. Ya. Jadi kalau kita hitung margin of error 5-10%, ya berarti win rate setahun 70-75%. Bagus atau enggak? Relatif. Saya juga nggak bisa berani bilang bagus, saya juga nggak bisa bilang ini jelek. Semua tergantung si member-member saya gitu ya. Nah lalu ini adalah win rate-nya kekecilan sih. Ini win rate per Februari sampai tanggal kemarin. Ya kalau hari ini kita punya komunitas cut loss 2, tambah cut loss 2 ya. Ini win rate-nya saya lupa sih, kalau nggak salah 84% deh. Ya, di Februari. Mungkin Bapak Ibu bisa hitung nih. Merah ini cut loss, yang ini TP. Ini dari Januari, aduh buram banget ya. Dari Januari sampai Februari tanggal 25. Itu win rate-nya, coba bentar ya, saya juga lupa lagi. Wah, berapa win rate nih Mas? Yang mana? Ini, 71 ya? 73 ya? 71. Ini. Yang ini. Oh, 71. 71 ya? Win rate 71. Kenapa? Karena di Januari kalau Bapak Ibu lihat, ini kepotong ya. Ini yang MSCI ini habis nih. Ini babak belur di MSCI. Ya, jadi win rate Januari itu under 64% kayaknya. Karena Februari 84 kan, jadi ketika di total itu ialah di 71%. Ya, ini adalah recap aja. Lalu kita di Sutrader, ya saya jadi Sutrader itu bergabung sejak Mei 2025. Berarti kurang lebih udah berapa ya? Udah 6-9 lah ya, 9 bulan kurang lebih. Ya, dan total saat ini ada kurang lebih 200 members. Jadi dari dulu masuk 10, 30, perkaran 200 dan exit rate-nya cukup rendah, puji syukur nggak nyampe 5% ya kayaknya ya. Mungkin bisa di cross check sama tim Mansek. Artinya ya saya happy, tandanya followers yang di sini mereka cukup nyaman. Ya udah join rata-rata di 6 bulan. Ya dan ini sekedar recap aja lah. Ya formalitas saja. Ini adalah sedikit bentuk rekomendasinya, area buy-nya, stop loss-nya, TP-nya, bla bla bla. Dan biasa kita recap lagi paginya dalam bentuk table. Ya kadang saya buat YouTube. Ya jadi buat YouTube saya upload, saya share juga ke teman-teman. Ya dan ini ada grup diskusi, bisa tanya jawab. Dan ya kita pokoknya selalu recap. Event cut loss, event TP kita selalu recap. Di semua sosial media. Nanti Bapak Ibu bisa cross check. Ya jadi paling itu aja sekedar dari saya. Ya harapan saya ialah apapun materi yang tadi disampaikan. Ya tadi saya udah kasih toolsnya juga. Semoga bisa dipraktekkan. Kalau memang gak cocok, it's okay. Tapi saya yakin dari 70-80 orang ini harusnya ada yang mungkin cocok. Dengan karakter dan strategi yang tadi udah saya share. Ya berikutnya mungkin saya akan sampaikan ke Mas Norman.